Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melakukan demo model saya. Model saya ini digunakan untuk mengklasifikasikan tipe anemia. Baik, yang pertama kita masuk dulu ke menu runtime lalu jalankan semua. Dengan jalankan semua ini, semua sel akan dijalankan secara otomatis. Baris kode ini digunakan untuk menghubungkan Google Drive ke Google Colab. Output ini menandakan bahwa Google Drive sudah terhubung ke Google Colab. Selanjutnya adalah melakukan eksplorasi data. Baris kode ini digunakan untuk menampilkan 5 baris pertama pada dataset. Output dari kode ini adalah menampilkan 5 baris dari dataset, di mana kita bisa melihat gambaran awal dari dataset yang berisi nama kolom dan isi dari dataset. Berikutnya kita akan melihat informasi-informasi penting tentang dataset seperti bentuk data, nama kolom, lalu ada struktur dataset, memeriksa nilai duplikat, serta memeriksa deskripsi statistik. Output dari kode ini adalah yang pertama menampilkan bentuk dataset yaitu jumlah data ada 1281 dan jumlah kolom ada 15. Lalu ada informasi tentang nama-nama kolom yang terdapat pada dataset. Lalu berikutnya ada struktur dataset yang berisi jumlah data, jumlah kolom, nama kolom, informasi nilai nol, dan juga tipe data dari setiap kolom. Lalu berikutnya ada informasi tentang data duplikat. Dataset ini terdapat 49 baris data yang duplikat. Lalu selanjutnya ada informasi tentang deskripsi statistik data. Pada statistik data yang ditampilkan, pada nilai minimum terdapat 2 nilai negatif, yaitu pada kolom HGB dan kolom MCV. Selanjutnya, kode ini untuk menampilkan jumlah dan daftar nilai unik pada kolom diagnosis, di mana kolom diagnosis ini digunakan untuk kolom target. Informasi yang diperoleh dari output yang dihasilkan ini adalah terdapat 9 nilai unik pada kolom target, yang berarti terdapat 9 kelas yang nanti akan diklasifikasikan, yaitu ada normositik hipokromik anemia, iron deficiency anemia, other microcytic anemia, leukemia, healthy thrombocytopenia, normositik normokromik anemia, leukemia with thrombocytopenia, dan makrositik anemia. Lalu kode ini digunakan untuk melihat jumlah distribusi data pada setiap kelas. Dari output yang dihasilkan, ini dapat dilihat bahwa kelas mayoritas memiliki jumlah data 336 dan kelas minoritas memiliki jumlah data 11. Perbedaan yang signifikan pada kelas mayoritas dan kelas minoritas ini menandakan bahwa terjadinya ketidakseimbangan data untuk setiap kelas yang nantinya harus ditangani pada tahap preprocessing data. Selanjutnya kita masuk ke tahap preprocessing data. Yang pertama, melakukan penghapusan baris data yang duplikat. Kode ini untuk memeriksa nilai duplikat untuk memastikan bahwa penghapusan nilai duplikat sudah berhasil. Output yang dihasilkan menampilkan bahwa sudah tidak ada lagi baris data yang duplikat. Berikutnya adalah melakukan penggantian nilai negatif pada kolom HGB dan kolom MCV dengan nilai rata-rata pada kolom tersebut. Setelah melakukan penggantian nilai negatif pada kolom tersebut, kode ini memeriksa deskripsi statistik untuk memastikan bahwa sudah tidak ada lagi nilai negatif. Dari output ini dapat dilihat bahwa pada kolom nilai minimum tidak ada lagi nilai negatif. Selanjutnya membagi data menjadi fitur dan target, di mana X adalah fitur dan Y adalah target. Kode ini untuk melihat bentuk data setelah melakukan pemisahan fitur dan target. Dari output yang dihasilkan dapat dilihat bahwa fitur atau dalam hal ini adalah X memiliki bentuk data 2 dimensi, yaitu terdapat jumlah kolom dan jumlah data. Sedangkan target atau dalam hal ini adalah Y hanya memiliki 1 dimensi, yakni hanya memiliki jumlah data pada kolom target itu sendiri. Selanjutnya melakukan splitting data. Menjadi data training dan data testing dengan perbandingan 80/20, di mana 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Kode ini digunakan untuk memeriksa bentuk data setelah melakukan splitting. Output yang dihasilkan ini menggambarkan bahwa 80% data training adalah berjumlah 985
dan 20% data testing adalah berjumlah 247, di mana masing-masing dibagi ke dalam fitur dan target. Selanjutnya melakukan encoding label target. Pada kolom target terdapat 9 tipe anemia masih bertipe data string. Oleh karena itu, digunakan label encoder untuk mengubah nilai tersebut menjadi nilai numerik, yaitu mulai dari indeks 0 sampai dengan indeks 8. Output yang dihasilkan dapat dilihat bahwa encode label target sudah berhasil dilakukan. Dilihat dari label target yang sebelumnya dalam bentuk string berubah menjadi bentuk numerik. Selanjutnya menerapkan oversampling untuk menangani ketidakseimbangan data menggunakan metode smooth. Oversampling ini hanya dilakukan pada data training. Setelah melakukan oversampling, kode ini digunakan untuk memeriksa jumlah data setelah melakukan oversampling. Dari output yang dihasilkan, dapat dilihat bahwa jumlah data training awal sebelum melakukan oversampling adalah 985 dan setelah melakukan oversampling berubah menjadi 2486. Lalu kode berikutnya ini digunakan untuk melihat distribusi data setiap kelas setelah melakukan oversampling. Dari diagram batang yang ditampilkan ini dapat dilihat bahwa distribusi data pada kelas mayoritas dan minoritas tidak berbeda jauh, yaitu kelas mayoritas ada 336 dan kelas minoritas berjumlah 250. Lalu berikutnya melakukan standarisasi data dan data menggunakan standar scaler untuk menyamakan skala data. Lalu yang berikutnya kode ini untuk melakukan reshaping data agar bentuk data sesuai dengan input yang dibutuhkan oleh LSTM. Setelah melakukan reshaping data, kode ini digunakan untuk memeriksa dimensi data untuk memastikan langkah reshaping sudah dilakukan dengan benar. Dari output yang ditampilkan, dapat dilihat bahwa data sudah memiliki bentuk yang benar, yaitu 3 dimensi yang berisi jumlah data untuk X-train-nya 2486 dan X-test-nya 247 dengan masing-masing 1 time step dan jumlah kolomnya 14. Sekarang kita masuk ke tahap penerapan model LSTM. Kode ini untuk menerapkan model LSTM dengan 2 lapisan LSTM, 2 lapisan dense, dan 2 lapisan dropout. Model LSTM dikompil menggunakan optimizer Adam, fungsi loss-nya sparse categorical cross entropy, dan metriknya adalah akurasi. Callback ini digunakan untuk menghentikan pelatihan jika validasi loss-nya tidak membaik selama 10 epoch. Model dilatih dengan 100 epoch. Lalu kode ini digunakan untuk mengevaluasi performa model LSTM. Dari output yang dihasilkan, proses training berhenti pada epoch ke-46 dengan akurasi sebesar 0,97 dengan loss-nya sebesar 0,08, validasi akurasinya 0,97 dan validasi loss-nya 0,13. Kode ini untuk membuat plot loss dan akurasi untuk memudahkan membaca hasil training model LSTM. Dari output yang dihasilkan, loss-nya menurun secara bertahap mendekati 0 sampai dengan epoch terakhir, dan akurasinya pun naik secara bertahap mendekati 1 sampai dengan epoch terakhir. Tahap berikutnya adalah melakukan ekstraksi fitur yang sudah dihasilkan oleh model LSTM untuk input model XGBoost. Setelah melakukan ekstraksi fitur, tahap berikutnya adalah menerapkan model XGBoost. Model XGBoost dilatih dengan 350 N estimator yang merupakan jumlah pohon keputusan. Model XGBoost ditrain menggunakan fitur yang sebelumnya diekstrak oleh LSTM, kemudian melakukan evaluasi performa model XGBoost menggunakan classification report dan juga confusion metric. Dari hasil classification report, akurasi model keseluruhan mencapai 91%, namun model memiliki kelemahan pada beberapa kelas yang memiliki jumlah data yang sedikit, yaitu leukemia with thrombocytopenia dan juga macrocytic anemia, ditandai dengan nilai precision, recall, dan advance score-nya yang rendah. Lalu berikutnya ada confusion metric. Dari confusion metric ini, angka-angka pada garis diagonal ini menunjukkan bahwa model berhasil melakukan klasifikasi dengan benar, namun ada beberapa kesalahan klasifikasi yang dapat dilihat pada angka-angka di luar garis diagonal. Misalnya, ada 2 kelas healthy
healthy yang diklasifikasi sebagai trombositopenia. Baik, cukup sekian demo model saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.